buset. Annyeong ya Rebun. Oke, hari ini aku mau ngenalin segmen terbarunya dari Emily Intan Channel. Segmennya Ngebrel, ngobrol bareng Emil. Jadi untuk first guest aku, untuk bintang tamu pertama aku mau kenalin makhluk dari planet Neptunus, Trifosa Intan Kartikasari. Halo dulu. Halo, annyeong. Salah. Perkenalkan diri dulu. Annyeonghaseyo Mika. Annyeonghaseyo. Nama 저는 Trifosa Intan Kartikasari입니다. jenenge Trifosa Intan Kartikasari ya, Trifosa. Subtitle enggak subscribe Bu. Oke. Jadi di sini ini udah. Jadi di sini kita mau ngobrolin tentang apa nih? Tentang hal-hal yang tidak begitu penting. Ya, ntar. Oke, kita mau bicarain tentang hal-hal yang nggak begitu penting ya. Ngapain Bu? Oke, mungkin dari kakak dulu mau ceritain tentang persahabatan kita itu udah berapa tahun nih? Coba diceritakan kepada fans Cirebon. Jadi sahabatan sama dia tuh sebenarnya aku nggak mau sih, nggak mau. Cuman dianya aja yang kegatelan ya kali ya. Kegatelan dalam arti ya emang gatel sih dia. Jadi ceritanya itu kalau diceritain dari awal tuh kan karena nama kita sama nih, sama-sama Intan. Aku Emilia Intan Kurniaratri dan dia Trifosa Intan Kartikasari. Jadi pas awal-awal itu aku kayak gini nih, ada yang namanya Intan nih, kayak punya saingan nih kan, berasa gitu kan. Berarti itu saingan. kayak gila nih ada saingan nih. Terus aku datengin nih ke manusia makhluk satu ini yang nggak begitu penting. Aku bilang gini, Mbak, namanya Intan ya. Iya, dengan posisi kebingungan kan Yorobun ya. Iya. Dan ini tuh ekspresinya Kak Fosa ini tuh pas pertama kali kenal tuh kayak orang kegep, kayak orang dibegal. Ya kan namanya juga bingung ya kan. Kayak orang dibegal. Tiba-tiba namanya Intan ya. Iya, dia tuh kayak langsung, hah, iya, kenapa ya? Dia kayak masa, pusat nih salah apa nih gue gitu kan. Kan bingung Yorobun. Tapi seneng kan ya Bu dapat. Enggak juga. Kick. Oke, mau lanjut apa lagi kalau dari Kak Fosa? Mungkin ini karena podcast ala-ala ya, ala-ala podcast yang ala-ala gitu. Mungkin mau kasih pertanyaan atau apa nih, ngobrol-ngobrol ke adik soal apa ini? Ke Yorobun mungkin mau disampaikan, apa yang disampaikan? Gimana kita bersahabat? Jangan sampai Anda menemukan sahabat yang modelnya seperti ini. Oke? Karena itu sangat menyulitkan bagi Yorobun semua ya. Enggak sih, enggak. Apa ya? Kalau dibilang dalam sahabat itu kita ya enggak sing adem ayem tentrem gitu, enggak ya. Kita banyak berkemusuhan, apa sih? Kita banyak lika-liku mendaki gunung lewati lembah. Lembah. Iya, udah ganti itu Bu. Mendaki gunung lewati lembah, terus ada up and down-nya, kayak kita pernah ya kayak diem-dieman itu Selama 1 tahun. Iya kan, setahun itu hanya masalah sepele. Masalah sepele. Oke. Oh iya, di sesi ngebrel ini kan kemarin kita udah ngobrol-ngobrol nih. Kita mau share 5 pertanyaan untuk bestie masing-masing ya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Fosa dulu. Monggo yang punya podcast dulu. Oke, aku mau kasih pertanyaan untuk Kak Fosa nih. Jawab jujur ya. Enggak jujur. Enggak. Iya.
Iya iya. Jadi pertanyaan yang pertama, Apa tuh? apa arti sahabat buat Kak Fosa nih? Sahabat itu adalah saudara. Asik. Asik. Terus yang lebih spesifik tuh sahabat tuh apa? Sahabat di mana datang ketika kamu membutuhkan. Berarti saya bisa butuh uang ya, Bu. Anda kayak BPR. Bang berjalan Bu, mohon maaf. Iya kan ya Robin? Iya. Oke, pertanyaan yang kedua. Di mata Kak Fosa, Emily itu kayak apa? Emil itu kalau digambarin ya, orangnya ceria. Bodoh iya. Ya, Pak Boy iya. ya Papa. Oh iya bener, bener bener. banyak sih ya. Oke. Terus yang bikin nganggep dia saudara itu, dia tuh apa adanya dia. Itu. Belak-belakan ya Bu ya, sarangnya loh, sarangnya. Aduh. Oke, yang ketiga. Nggak keempat ya? Ketiga Oh, Bu, habis 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, yang ketiga. Sifat apa, sifat buruk apa yang dari Emil yang nggak disukai sama Kak Fosa? Egois, pemarah. Itu. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau nih, misalkan Kok pertanyaan dari katanya ketiga? iya yang empat. Kan dia mabuk kan, goblok sih. Oke, pertanyaan keempat nih. Goblok ya. Kalau misalkan nih ada pertanyaan gini, semisal kita udah sama-sama berkeluarga nih, Mm-mm. kita udah sama-sama nikah, terus aku sama kakak tuh kepisah jauh, kepisah kota. Wah, apa yang bakal kakak lakuin untuk bisa ketemu sama adik gitu? Apa ya? Ya mestinya yuk ketemu ya naik motor atau naik Meet up. goblok kan dia. Ih, Caps pakai motor, caps pakai motor, Nah, itu caps biasanya. pakai motor ya. kan gitu. Caps pakai motor ya. Tapi kan misalkan gini ya, aku kan misalkan nikah nih sama Kim Taehyung nih. Mohon maaf. Mana Aku- mau kita punya. Aku misalkan nikah sama Kim Taehyung nih, kita beda negara ya, bukan kota ya. Enggak sih sama Ya. sama negaranya. Kan aku nanti nikahnya sama ini. Enggak sih beda. Pacarnya. Enggak sih beda juga sih. Beda-beda. Iya. Jadi kan aku kan di Jepang nih ya kan. Sama Nakamoto kamu jadi Kisha. sama Watanabe Haruto. Tahu Aku kirain- membernya Enggak. Treasure? Enggak. Oke. Itu sama Suju sama. Beda. enggak sih. Ini seumur. Oh, seumur sama Suju. Iya. Oh gitu. Iya. Oh iya. Udah. Gen berapa di mereka? Ya nih misalkan nih, aku tinggal di Korea Selatan nih ya. Amin. Aku tinggal di Korea Selatan nih, nikah sama Kim Taehyung ya. Apa yang bakal kakak lakuin agar persahabatan kita terjalin begitu erat ya, seperti lem dan amplop? Salah. Nasi dan amplop. Oh iya. Apa Upil dan hidung. Upil dan ipil. Saya upil. Ipil. Terus ya udah, apa yang bakal kakak lakuin kalau misalkan kita beda, terpisah jarak? Iya. Yang penting kan kalau sama-sama udah kerja kan cari waktu dulu. Longgarnya kapan? Kalau udah longgar cari penerbangan lah ya. Orang dia ke Korea kan. Ya, Kayak kan? di Jepang kan. Oh iya kan, harus itu ya, jadi crazy rich ya. Iya. Biar bisa terbang ke sana kemari. Oke, pertanyaan yang terakhir nih. Bener terakhir. Terakhir tadi 4 kan? Ini Bener kan? Bener. bener. Nggak salah lagi. Enggak apa-apa. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang akan kakak lakukan semisal nih di tengah perjalanan kita kan kerja ya kan, kerja terus ketemu rekan-rekan kerja gitu kan, kakak menemukan seseorang yang lebih baik, maksudnya wataknya tuh lebih baik dari adik gitu, apa yang kakak lakuin? Apakah kakak bakal ninggalin aku? Apa
Gimana? Enggak juga sih. Enggak juga. Karena unik ya mungkin ya, karena Iya. persahabatan unik ya. Enggak juga sih. Ya enggak juga. Ya coba Ya, gimana? ya gimana ya? Orang-orang cuma satu doang model Limited ya saya. Limited. Oke, setelah ini akan ada sisi pertanyaan dari Trivosa. Tunggu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Trivosa yang tidak jelas. Nih pertanyaannya. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Maksudnya seyakin itu kamu milih kakak sebagai kakak? Alasan aku yakin ya, pas pertama kenal kakak tuh gini. Jujur nih, aku pas jujur pas dulu di SMA, karena kita bersahabat dari kelas 1 SMA. Enggak, 2 mas. Kelas 1 jalan kedua. semester 2. Kamu tak gibeng loh kamu. Enggak. Kamu tak gibeng Mau loh. naik kelas 2. Enggak. Oh. Dia tuh masuk semester 2, Bambang. Oh, Jadi ya. kopi. Jadi aku tuh dulu punya sahabat waktu masuk kelas 1 ya. Ini jujur loh ya, jujur apa adanya. Pas masuk Dicobakan kelas 1, guys. Dicobakan ya guys ya. Pas masuk kelas 1 aku punya sahabat ya, inisialnya A ya, nggak usah sebut merek ya. Sopo ah? Oh, Kana. Kana. Kana ya, kayak panggilannya Kana ya, Kana yang krim kaki itu loh. Jadi aku punya sahabat namanya Kana. Aku kira tuh dulu dia the only one bestie aku, ya kan? Karena pas setiap ada masalah memang itu apa? Dia memang selalu ada buat aku. Tapi semakin kesini tuh dia kayak sifatnya kayak posesif gitu loh. Jadi apa-apa tuh mesti ngandani aku, kayak marah, kayak nah kayak gitu, kayak kamu kan aku tipe orang yang nggak senang dibentak, aku tipe orang yang nggak suka nggak suka dikasar gitu kan. Terus karena rasa penasaranku tadi kan, kok ada yang namanya Intan. Terus pas aku kenal sama kakak tuh pas udah sebulanan kenal, kok rasa apa ya, hati tuh nyaman. Sebenarnya gitu juga males ya guys ya. Males gitu. Hati tuh nyaman, kayak apa ya, udah insting feeling aja, udah kayak kok ini orang kayaknya baik gitu kan. Dan kok kayak emang kan baru awal kenal, kamu tak loh. Terus habis itu kebetulan juga dia anaknya religius banget ya. Kalau orang kayak solehot ya, dia solehot nih, kalau di sekolah solehot. Dia ngajakin aku kayak doa-doa terus, yuk doa yuk biar hatinya tenang, ibadah pagi, yuk ikut acara-acara keagamaan, bla bla bla. Itu yang bikin aku yakin itu kalau kamu adalah yang ditakdirkan untuk Kamu kakak ini anak Holly loh. kan sekarang setelah kenal kan kamu bukan solehah. Ini kan anak-anak Holly ya kan. Oke, next pertanyaan yang kelima guys. bukan Bu, Kedua guys. a few moments later. Oke, next pertanyaan yang kedua. Nih kan pada pengen tanya, kenapa kok suka K-pop? Kenapa kok suka BTS jadi ARMY? Apa makna BTS dalam kehidupan? Kan biasanya kan ada orang yang ini Suka karena ikut ikutan ya, karena lagi booming, karena gantengnya ya kan? Iya. Awal aku suka BTS tuh aku dengerin lagunya karena memang ada beberapa bagian lirik tuh kayak yang pakai bahasa Inggris kan. Anak Inggris nih. Nah, di lirik itu tuh lagu-lagu BTS tuh kayak ngasih semangat gitu loh, kayak intinya kalian harus mencintai diri kalian sendiri begitu. Harus mencintai diri kalian sendiri, pokoknya dalam hidup tuh jangan ada kata menyerah. Jangan ada kata menyerah. Terus yang kedua, alasan aku suka BTS tuh ketika mereka konser tuh mereka nggak cuma yang nyanyi, ngedance, dan mereka tuh cuma
apa ya, aku awalnya kayak ini sama kayak boyband lainnya paling cuma tebar pesona dan bla bla bla. Ternyata enggak. Ketika aku nonton di YouTube nonton konser mereka tuh mereka selalu nyelipin kata-kata motivasi. What's the meaning of Nyelipin ya, diselipkan, maksudnya disisipkan gitu loh, disisipkan. Ketika pas di tengah-tengah konser tuh mereka kayak love yourself, kayak maksudnya kalian harus mencintai diri kalian sendiri gitu, kayak burahe itu kan purple you, aku mencintaimu lah. Aku sebagai ARMY itu kayak ngerasa gini, ada yang mencintai aku nih, idolaku mencintai aku, idolaku ya gitu. Begitu, aku jadi K-pop tuh sebenarnya awal-awal bukan ARMY sih. Iya, dia bukan ARMY, dia kan anak boyfriend dia. Iya, dulu aku best friend. Oh, salah ya? Best friend. Nggak tahu sih. Gitu alasan aku menjadi seorang ARMY. Bagi Yorobun yang ARMY burahe ya, bias aku Kim Taehyung. Yorobun bisa kok kalau nanti sama EXO-L kita ya. Dia EXO-L. Sarang aja. Burahe. Terus pertanyaan ketiga. Masih 3 ya? Kok lama amat? Masih 3. Nah nih tentang love yourself. Permisi nih. Ada nggak suatu kejadian ketika adik ini merasa begitu gampang karena bilang love yourself? Titik paling rendah. Titik terendah adalah ketika aku mencintai seseorang tapi ternyata dikecewakan. Nanti di-spill ya lewat mimpi, lewat telepati. Enggak, jadi gini. Aku pernah mencintai seseorang begitu lama. Mencintai seseorang begitu lama dan itu bertahun-tahun ya, sampai hati dan relung jiwa ya. Aduh. Dari hati sampai relung jiwa. Kasian dia guys. Sayang banget, maksudnya pas itu benar-benar aku meluangkan waktu untuk dia. Ya memang kalau dibilang sedikit tabu ya, dan aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, tapi ternyata apa yang aku lakuin itu salah di mata dia. Kayak apa ya, nggak pernah bener gitu loh. Kayak yuk kamu nggak berubah, kamu masih sama aja kayak kamu yang dulu kan. Emang iya sih. Nggak, maksudnya kayak yang apa ya, kayak dari sifat aku juga mencoba untuk lebih dewasa, untuk apa ya, mencoba untuk nunjukin ke dia kayak ini loh aku udah berubah gini, tapi ternyata nggak dihargain. Di situ aku kayak bener-bener down, kayak apa ya, kayak ya wes lah, ya udahlah, maksudnya buat apa aku love myself gitu loh. Dulu pernah aku seperti itu, tapi aku ingat lagi omongan Bangtan Boys kayak love yourself, maksudnya yang bisa mencintai kamu adalah diri kamu sendiri. Cerita sedikit nih ya guys ya. Dulu sih nggak sebenarnya. Dulu pernah ada seseorang yang bikin dia bener-bener ya kan, bener-bener dia mau ngasih kado Valentine ke dia gitu. Ingat apa sih? Ingat gak? Siapa sih? Aku nanti aku spill orangnya ya. Siapa sih, aku lupa. Oh mau aku spill? Jangan dong. Ini ada buktinya di sini. Kan? Nunggu ya. Jadi di Valentine itu dia mau ngasih coklat ya, kayak coklat kan. Si katakanlah Mr. A. Mr. A ini bilang udah intinya jangan dikasih ke aku itu terlalu tua untukmu. Gitu. Tapi kenapa ya kok seorang Emily mencintai orang yang lebih tua? Iya. Selalu. Terus si Mr. A ini bilang gitu, dan akhirnya nih ending-endingnya nih nggak tahu kenapa dia izin sama guru, katanya versinya temennya dia nih ngomong ke aku. Adalah. Oh ternyata banyak bapak nasi. Terus bilang ke aku gini, itu si kan kalau di SMA dulu panggilannya Intan juga kan. Kita sama ya Bu Intan. Itu loh si Intan di kamar mandi ngapain? Aku ngapain laporan ke aku ya? Nangis. Bodoh amat dia kan. Kalau itu loh Intan nangis. Nah aku samperin tuh, belum aku samperin, nangis kenapa? Aku pikir gitu kan.
Terus ada lagi yang bilang aku mau bunuh dia, kayak apa bawa silet bawa ya dulu kan masih ya pikiran gitu kan. pikiran anak SMA tuh kan masih yang cetek. Untungnya aku kan tipikal orang yang ngasih tahu itu langsung gitu. Iya, dia tuh gini, Kak Fosa tuh tipe kan ada tuh yang sahabat kayak kamu jangan gini dong, kamu jangan gitu. Tapi dia tuh beda dari yang lain. Bedanya apa? Dia tuh ketika aku pengen suicide, dia tuh bilang kenapa harus silet? Kenapa nggak pisau dapur sekalian biar hidupmu kelar sekarang juga? Terus di situ aku kayak langsung ya emang kalau orang yang merasa banget kayak ngerasanya tuh gini, Edan ya gila ya ini orang ngomongnya tuh sembarangan dan bla bla bla. Tapi aku tuh nangkepnya gini, oh ini loh yang aku cari selama ini tuh kayak sifat dia tuh sama banget kayak orang tua aku yang maksudnya ngasih tua dong, tahu. Bu. Iya. Tua Iya, dong, Bu. kan aku tua, ada lebih tua dari saya. Iya. Jangan di-spill udah. Jangan di-spill ya. Ngasih tahu aku tuh kayak keras gitu loh. Aku emang cari sosok sahabat tuh yang ngasih tahu aku keras gitu loh. Itu lebih ke to the point sih, nggak keras. Nah, iya, tapi itu maksudnya keras. Maksudnya gitu. Terus ini pertanyaan yang kita lanjut aja pertanyaan yang keempat. Oh, ini udah 4 ya? Udah 4. Aku kira masih 5 ya. Lanjut 4. Oke, apa pertanyaan? Masalah ini masih love yourself. Nah, Masalah love yourself. Cut. Teng. Oke. Udah kan? Tadi pertanyaannya yang keempat setelah diedit dan diobrolkan baik-baik. Apa? Kasih pertanyaan apa? Tadi udah tentang love yourself ya. Nah, love yourself. Apa adik selama ini pernah nggak deket? Bukan pernah sih. Bingung dia cari pertanyaan iya. Maksudnya gini, ada nggak sesosok laki-laki yang baru deketin? Aduh. Ada sih. Ya enggak sih, dia cuma cinta satu sih. The only one. Kalau yang deketin ada ya ada. Cuma sebenarnya jujur sih hatiku tertuju pada satu orang. The only one, dan dia sebenarnya udah tahu sih. Enggak usah di-spill. Nggak usah di-spill dong. Orangnya nonton loh. Orang ntar nonton loh. Hanya Serika. Ya apa? Biar seru gitu loh. Oke. Aku mau ngapet gue. Oke. Sebenarnya kalau untuk masalah love life tuh ada sih yang tak sukain ada, dan itu teman S2 aku sendiri. Tapi permasalahannya adalah jeng dia berbeda agama. Aku untuk kamu untuk aku. Udah. Bukan konser, ini ngebrel. Ngobrol bareng Emil. Iya. Udah itu aja sih, ada yang deket ada. Cuma mohon maaf saya begini, dianya mohon maaf, dia juga nyindir saya ya kan? Loh, tapi memang dia kan gini. Dia gini. Tapi dia gini. Mohon maaf nih. Iya benar. Itu sayanya begini, ya kan? Dianya tuh anak Pak Haji gitu kan. Saya jadi bingung gitu. Oke, lanjut. The last question. Apa ini? Mau pertanyaan? Apa? Ini agak berbobot, bukan agak berbobot sekali ya kan? Seberat cintaku padanya seberat badan saya. Seberat badan kita. Oke. Apa nih arti kakak di hidup Emil? Arti Kak Fosa buat Emil itu
kakak itu udah kayak kakakku sendiri karena aku anak tunggal dan aku nggak pernah punya saudara, emang nggak punya saudara. Namanya juga anak tunggal ya, anak Gibling. tunggal. Jadi ketika aku bertemu makhluk ini menemukan menemukan makhluk ini, dia tuh kayak meaningful banget sih buat aku. Dia ya kakak, ya orang tua buat aku. Jadi ketika aku down, Gede banget. ketika aku down, dia tuh selalu ada buat aku. Kayak, dek kamu jangan gini, dek kamu jangan gitu. Dan apa ya, dia tuh kalau ngasih tahu ya itu caranya tuh the point. Kayak dibilang galak-galak, mungkin kalau orang yang sensitif hatinya lembek gitu mesti juga kayak sakit hati gitu loh. Tapi buat aku dia tuh kakak buat aku, karena apa ya, ketika aku dengki, kenapa campur bahasa Jawa sih? Iya kan kita orang Jawa juga ya. Bener. Ketika aku down, dia tuh kayak apa ya, dek kamu jangan gini, dek kamu jangan gini, ngasih tahu. Terus kalau aku mau pergi kemana dia ada, karena mengingat Emil tidak bisa naik motor. Jadi GPS gitu. Kita saling Melengkapi. kan? Saya nggak bisa naik motor, dia bisa naik motor. Dia buta arah, saya tahu arah begitu ya Bu. Iya. Iya. Foto caleg dulu. Salah. Foto caleg. Gini loh. Oke. Apa lagi ya? Arti penting Kak Fulsa itu penting banget. Sepenting apa? Sepenting barang berharga di rumah saya. Gitu. Pokoknya nggak bisa diungkapin kata-kata sih. Ya gimana ya, sayang tuh nggak bisa diungkapin kata-kata. Sayang banget, peluk dulu lah, peluk dulu itu begitu. Sesayang itu aku sama makhluk satu ini. Mohon maaf ya, kepala saya nggak sopan ya. Oke, itu tadi sepenggal segmen ngobrol bareng Emil bersama Trifosa yang tidak penting ini. BTW jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya. Jangan. Channel aku karena Jangan, subscribe nggak, itu udah males. gratis. Males. Annyeong.